Waalaikumsalam Bunda. Iya, Bu Rizky, nanti ini kan ada teman yang mau coaching dengan saya. Nah, kira-kira Bu Rizky ada waktu apa tidak ya untuk menjadi pengamat pada waktu proses coaching saya nanti? Oh ya, boleh Bunda, tidak apa-apa. Kok sekarang saya juga sudah selesai tuh, selesai mengajar. Boleh. Oh ya, terima kasih sebelumnya ya Bu Rizky ya. Ya. Tapi ini Bunda ya, sebelumnya apa Bunda ini sudah mempersiapkan rubrik penilaian Oh ya, kapan kita. kebetulan Bu Rizky ini rubrik yang saya siapkan untuk proses coaching nanti. Mungkin Bu Rizky bisa melihat. Ya, terima kasih Bunda. Nah, Bunda sudah tahu kompetensi inti dari coaching itu apa saja? Kalau pengetahuan saya ya Bu Rizky ya, yang pertama adalah hadir sepenuhnya, yang kedua adalah mendengarkan aktif ya dari apa yang pendapat dari coach saya nanti, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena seorang coach harus bisa memberikan pertanyaan yang nantinya bisa membuat si coach ini mendapatkan ide atau solusi yang akan didapatkan nantinya. Nah, luar biasa sekali Bunda, ini sudah tahu semuanya kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi inti ini, mana kira-kira kompetensi yang spesifik ingin Bunda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan ini Bu Rizky, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan ini nanti saya bisa tahu apa yang diinginkan oleh seorang coaching ya dalam proses coaching nanti. Baik Bunda, menurut Bunda pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu? Pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan yang tidak menjudge ya, tetapi pertanyaan ini nanti menggali informasi dari seorang coaching ya, kemudian pertanyaan yang terbuka ya, istilahnya tidak apa ya, tidak memberatkan atau memberatkan seorang coaching. Baik, luar biasa sekali Bunda. Kelihatannya ini sudah siap ini Bunda. Insya Allah. Ya. Mari Bunda. Iya, mari. Selamat sore Bu Rizky. Bagaimana tadi proses coachingnya? Luar biasa, berjalan lancar Bu Rizky. Nah, bagaimana perasaan Bunda setelah melakukan coaching kali ini? Perasaannya ya, lega Bu, karena apa? Saya sudah melaksanakan coaching ini melalui tahapan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, sampai ke tanggung jawab. Cuma ini Bu, saya kok merasa saya tadi kurang fokus ya Bu ya. Terus cara saya menyampaikan pertanyaanku kayaknya terlalu cepat, bertubi-tubi begitu loh Bu Rizky. Iya Bu, jadi selama saya mengamati Bunda tadi, memang benar Bunda sudah menyampaikan percakapan itu dengan alur cerita, sudah nampak Bunda. Kemudian waktu untuk kehadiran penuhnya, memang tadi itu sepertinya Bunda itu ada saat-saat dimana seperti ngeblank seperti itu. Nah, itu tadi. Memang kehadiran penuh ini kan memang kompetensi inti begitu Bu ya, yang harus selalu kita latih, kita kembangkan agar kita menjadi coaching yang baik, agar kita menjadi coach yang baik begitu Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang tergesa-gesa, memang dalam percakapan coaching itu ya kita ngobrol gitu, ngobrol mengalir seperti air gitu kan ya, cerita kan air. Nah, kita ngobrol, jangan kok langsung bertubi-tubi, mungkin bisa kita gali lagi potensinya si coach itu dengan pertanyaan apa lagi Bu, ada lagi. Nah, mungkin itu pertanyaan yang bisa kita lontarkan untuk menggali lebih dalam potensi dari si coach tersebut. Terima kasih Bu Rizky ya masukannya. Kemudian Bunda, dari proses coaching tadi, kira-kira
kira-kira kompetensi apa yang selanjutnya ingin Bunda kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi hadir sepenuhnya kan ya Bu Rizky ya, karena kita kalau melakukan proses coaching kita itu harus hadir sepenuhnya ya, agar kita bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coaching tadi. Baik, jadi hadir sepenuhnya gitu ya. Ya Bunda, semoga saja besok kompetensinya bisa dikembangkan dengan Amin. maksimal. Nah, kita sama-sama belajar ya Bunda ya. Nah, terima kasih karena sudah sore. Iya. Mari kita usai percakapan kali ini. Ya, terima kasih. Ya, Rizky. Bunda. Bu Desta. Waalaikumsalam Bu Rizky. Selamat sore. Selamat sore. Ini Bu Desta ya. Saya mau minta bantuan. tentunya. Bantuan apa Bu Rizky? Iya Bu, jadi kemarin itu teman saya itu ada yang WA, katanya minta di coaching gitu Bu. Nah, di sini saya mau minta bantuan Bu Desta. Barangkali Bu Desta berkenan untuk menjadi pengamat saya dalam proses coaching kali ini. Oh, bisa Bu. Alhamdulillah ini saya sudah selesai ngajar. Bisa nanti jadi pengamat. Kapan ini Bu Rizky? Setelah ini Bu hanya sudah OTW ke sini. Oh ya. Siap Bu Rizky, siap. Terus ini dalam proses coaching ini Bu Rizky, Iya. apakah Bu Rizky sudah menyiapkan rubriknya? Oh iya Bu, ini kebetulan saya sudah menyiapkan rubriknya. Oh ya, saya lihat dulu Bu Rizky ya. Silakan. Lah, Bu Rizky, apakah nanti dalam proses coaching Bu Rizky sudah mengetahui apa saja nih kompetensi coaching yang harus dilaksanakan pada proses coaching tersebut? Iya Bu, jadi untuk kompetensi inti coaching sendiri itu kan ada 3 ya Bu Desta ya. Nanti yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oh ya. Terus dari ketiga kompetensi inti tadi yang disebutkan oleh Bu Rizky ya, mana ini yang lebih spesifik yang ingin Bu Rizky kembangkan? Ya baik, jadi saya ingin lebih mengembangkan yang kompetensi nomor 3 Bu, jadi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik. Berarti yang ingin dikembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot. Lah, indikator dari pertanyaan berbobot itu seperti apa Bu Rizky? Ya, jadi menurut saya Bu, pertanyaan yang berbobot itu adalah pertanyaan yang terbuka, seperti itu ya Bu. Pertanyaan yang terbuka yang bisa menggali potensi-potensi atau menggali jawaban dari si kunci tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan yang tidak menjustifikasikan si kunci, tidak bersifat asosiatif, kemudian tidak berupa asumsi, seperti itu Bu Desta. Oh, ya. Berarti sudah paham betul ya tentang proses yang akan dilakukan pada saat coaching nanti ya Bu Rizky ya? Iya. 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 Doakan ya Bu Desta. Ya, semoga berhasil dalam proses coaching nantinya Bu Rizky ya. Iya, terima kasih Bu Desta. Semangat Bu Rizky. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Rizky. Selamat sore. Selamat sore kembali. Bagaimana Bu? Katanya kemarin ada yang mau dicurhatkan. Apa Bu? Iya nih Bu Rizky, kok saya ini akhir-akhir merasakan penat, merasakan banyak beban pekerjaan yang saya rasakan begitu loh Bu. Kok pekerjaan di sekolah itu kok banyak sekali, apalagi kalau sudah ada tagihan-tagihan yang deadline atau apa menumpuk begitu, kok rasanya saya ini terlalu banyak yang harus saya kerjakan begitu loh Bu. Baik, jadi Bunda ini merasa penat begitu ya Bu dengan tugas-tugas yang diberikan. Betul ya Bu ya. Nah Bunda, dari percakapan kita kali ini, Bu Indah nanti ingin dapat apa Bu? Gini Bu Rizky, saya itu ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana saya itu melakukan pekerjaan saya itu tanpa beban gitu loh, tanpa saya merasa beban, sehingga semuanya bisa saya kerjakan dengan baik, sesuai dengan deadline, sesuai dengan jadwal, jadi semuanya bisa saya kerjakan
dan tercover dengan baik. Gitu. Baik, jadi Bu Indah ini pengen solusi begitu ya Bu ya, agar merasa tidak menjadi beban tugas-tugasnya ya Bu Indah ini. Nah Bu, bisa Bu Indah ceritakan lebih lanjut lebih detail gitu apa yang Bu Indah alami saat ini? Begini Bu, saya kan juga wali kelas ya. Tentunya wali kelas itu banyak sekali perangkat-perangkat mengajar yang harus kita siapkan, dari RPP, dari media, pembelajaran, kemudian dari penilaian, semuanya harus kita kerjakan ya. Nah itu saja sudah menjadi pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Nah selain itu saya juga menjadi operator sekolah yang tentunya saya setiap saat harus menginput data-data sesuai apa yang diminta di data dapodik itu ya. Nah selain itu juga saya juga mendapatkan tugas tanggung jawab untuk membantu administrasi kantor gitu Bu ya. Kebetulan kemarin itu juga habis akreditasi dan kemudian sekarang disusul dengan persiapan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, yang tentunya saya harus menyediakan atau menyiapkan administrasi yang dibutuhkan. Karena apalagi di SD itu tidak ada yang namanya TU ya Bu ya. Jadi semua harus dikerjakan guru. Nah di situ saya itu punya tanggung jawab untuk mengerjakan administrasi itu Bu. Baik. Nah ini luar biasa sekali. Jadi Bu Indah ini tugasnya tidak hanya wali kelas saja ya Bu ya, tapi juga operator, kemudian istilahnya pengganti TU begitu ya. Nah Bu Indah, motivasi awal Bu Indah untuk menerima tugas ini itu apa Bu? Yang pertama itu saya motivasinya karena saya ingin belajar. Nah dari tugas yang diberikan itu secara tidak langsung saya bisa belajar. Oh administrasi kantor misalkan tentang kesiswaan, oh ini S3, ini S13, S15 dan lain sebagainya. Kemudian membuat kurikulum itu pembenahan kurikulum atau revisi kurikulum itu, kemudian ada yang namanya buku induk dan lain sebagainya itu. Jadi saya bisa tahu gitu loh. Dari situ saya bisa belajar begitu Bu Rizky. Baik, jadi motivasi awal Bu Indah tadi adalah ingin belajar gitu ya. Betul. Nah, mungkin Bu Indah punya motivasi yang lain Bu? Ada lagi mungkin? Saya ini orangnya suka bergerak ya Bu. Jadi saya ingin lebih aktif di sekolah saya, lebih aktif. Kemudian yang terpenting saya ingin jadi orang yang bermanfaat gitu ya, berguna bagi sekolah dan kemajuan sekolah kami. Wah luar biasa sekali ya Bu Indah, ingin menjadi orang yang bermanfaat begitu ya Bu ya. Nah Bu Indah, mungkin ada nggak cara-cara Bu Indah agar beban atau tugasnya Bu Indah ini tidak menjadi beban, agar Bu Indah ini bisa enjoy seperti itu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan? Mungkin yang pertama saya membuat skala prioritas ya Bu ya. Jadi saya harus tahu mana ini yang tagihan-tagihan yang harus segera saya buat, kemudian tagihan-tagihan yang sekiranya masih bisa saya tunda. Nah dari situ saya bisa dari skala prioritas itu saya bisa mendahulukan mana yang lebih penting gitu. Dan yang kedua ini kembali ke motivasi saya awal tadi, karena saya ingin belajar. Jadi daripada mengeluhkan lebih baik kita berusaha untuk mengerjakannya itu. Luar biasa sekali Bu Indah ya, luar biasa sekali motivasinya Bu Indah ini. Nah mungkin ada cara lain Bu Indah? Mungkin saya ingin sowan nih ke kepala sekolah, matur kepala sekolah, barangkali nanti ada saya ingin minta ke kepala sekolah agar ada teman yang bisa membantu saya untuk mengerjakan administrasi kantor. Jadi beban saya agak ringan gitu, ada yang membantu. Baik, jadi sowan ke kepala sekolah gitu ya. Iya. Nah, tadi Bunda sudah memberikan rencana yang pertama yakni membuat skala prioritas, kemudian kembali ke motivasi awal, dan yang terakhir tadi adalah sowan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira Bunda dari beberapa cara tadi, manakah yang paling bisa kita lakukan pada waktu dekat? Ya itu tadi Bu,
tahapnya ya, sowan ke kepala sekolah agar kepala sekolah bisa menunjuk atau meminta ke dewan guru lainnya agar bisa membantu saya. Baik, jadi sowan terlebih dahulu gitu Iya. ya Bu ya. Nah, kira-kira ini kapan Bu sowannya ke kepala sekolah? Secepatnya Bu Rizky, karena saya ingin ada yang bisa membantu saya secepatnya agar pelaksanaan PKKS nanti bisa maksimal, bisa menyiapkan administrasinya dengan baik. Baik. Jadi secepatnya ya Bu. Iya. Nah, tadi Bu Indah juga merencanakan untuk meminta bantuan begitu ya Bu, guru lain. Nah, kira-kira ada tidak Bu siapakah teman Bu Indah yang bisa dimintai tolong untuk membantu Bu Indah? Iya, kebetulan kemarin ini ada mutasi dari kecamatan lain Bu ya, ke SD Limbang. Kebetulan saya lihat orangnya juga energik, orangnya juga aktif, IT-nya juga mumpuni ya. Dan saya kira dia kalau diajak sama-sama belajar mungkin dia akan semangat ya. Kira-kira teman itu yang akan saya mintai bantuan gitu. Baik, terima kasih Indah, luar biasa sekali ya Bu Indah ini. Nah Bu, dari bincang-bincang kita kali ini apa yang Bu Indah dapatkan Bu? Ya, dari bincang-bincang kali ini saya bisa mengidentifikasi ya apa yang menyebabkan saya penat, pusing, merasa terbebani. Kemudian saya juga bisa mengambil solusi atau mengambil rencana yang akan saya lakukan. Kemudian dengan rencana-rencana itu saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban saya, apa yang menjadi tugas saya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi dari awal sampai akhir saya sudah bisa mendapatkan rincian-rincian yang begitu luar biasa, yang komplit ya. Tinggal saya mengeksekusinya nanti ke depannya bagaimana. Jadi dari proses coaching kita kali ini Bu, bagaimana perasaannya Bu Indah? Aduh, luar biasa ya Bu Rizky, apalagi sudah bertemu dengan jenengan, bisa bicara dengan jenengan, ada yang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, kemudian bisa menemukan solusi-solusi dari percakapan kita ini. Alhamdulillah luar biasa, saya agak plong gitu Bu ya. Nah, semoga ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, semoga saja apa yang Bu Indah rencanakan ini bisa berjalan dengan sukses. Amin. Ya, Bu, ini saya kepo ini Bu, pengen dengar cerita lebih lanjut gitu Bu. Bagaimana kelanjutan dari cerita nih Bu Indah itu besok? Kira-kira minggu depan kalau kita ngobrol-ngobrol lagi bisa nggak Bu? Siap Bu Rizky, dengan senang hati saya akan siap menceritakan lagi apa yang sudah saya kerjakan, apa yang masih perlu perbaikan-perbaikan, apalagi yang perlu saya lakukan. Nah, saya siap untuk menceritakan ini lagi ke Bu Rizky. Baik, terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga apa yang Bu Indah rencanakan ini bisa sukses. Amin. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizky. Gimana tadi Bu Rizky proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Saya tadi sudah berusaha gitu Bu menerapkan alur percakapan Tirta gitu Bu. Jadi mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi keadaan uji, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah berusaha saya terapkan dan saya lakukan lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Rizky ya. Iya. Alhamdulillah Bu Rizky ya. Menurut tadi saya mengamati Bu Rizky ya. Bu Rizky itu kayaknya tadi itu ada beberapa sih tadi yang kurang fokus gitu Bu Rizky ya. Iya Bu. Jadi saya tuh seperti saat-saat saya tuh ngeblank, ngehang gitu sehingga saya tidak bisa hadir sepenuhnya untuk menyimak dari pembicaraan coaching gitu. Iya. Terus Bu Rizky tadi itu sepertinya gimana tadi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi Bu Rizky? Iya, jadi saya tadi juga masih merasakan saat saya memberikan pertanyaan
pertanyaan itu belum menggali sepenuhnya gitu Bu, belum menggali sepenuhnya dari potensi-potensi coach saya gitu Bu. Nah, terus ini kira-kira nih Bu Rizky ya, nanti kalau Bu Rizky melakukan proses coaching lagi, apa ini kompetensi yang ingin Bu Rizky kembangkan? Iya, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya Bu, yaitu presence atau kehadiran penuh. Jadi saya tadi tuh masih merasa ada saat-saat saya tidak fokus kepada coaching. Nah itu mungkin bisa besok-besok saya kembangkan lagi untuk lebih berlatih menghadirkan rasa, menghadirkan raga ke dalam percakapan coaching. Seperti itu Bu Desta. Ya, semoga Bu Rizky dapat meningkatkan kompetensi inti dari proses coaching ya Bu Rizky ya ke depannya. Amin. Doanya Bu Desta. Ya, pas semangat ya Bu Rizky ya. Semangat. Ya. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Desta. Kemarin katanya mau ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Cerita apa ya Bu Rizky ya? Iya Bu, jadi gini Bu, saya tuh kan ngajar kelas 6. Nah, saya kok merasa ya Bu, akhir-akhir ini anak-anak itu motivasi belajarnya kok menurun gitu Bu. Ya, terus setelah kita nanti berbincang-bincang ini Bu Rizky ya, apa yang ingin didapat dari Bu Rizky? Ya, jadi ya itu Bu, saya ingin mendapatkan ide, cara, atau solusi lah Bu, agar anak-anak ini motivasinya kembali meningkat lagi, begitu Bu. Nah, tadi kan Bu Rizky ingin menemukan cara, ide, solusi dalam mengatasi anak-anak itu supaya motivasi belajarnya itu meningkat, Ya, gitu betul, ya. betul sekali. Nah, motivasi belajar meningkat yang dikatakan Bu Rizky itu seperti apa? Iya Bu, jadi menurut saya anak dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi begitu ya Bu, itu jika dia bersemangat dalam melakukan kegiatan, misalkan bersemangat dalam berangkat sekolah, kemudian bersemangat dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian dia juga selalu riang gembira Bu Desta, riang gembira dalam melakukan semua kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian dia juga memiliki antusias yang tinggi, antusias belajar yang tinggi. Artinya misalkan bisa juga saya biasanya mengajukan pertanyaan begitu ya Bu Desta ya. Nah itu anak-anak itu langsung angkat tangan semua. Nah itu kan membuktikan bahwa mereka berantusias begitu Bu, berantusias dalam menjawab pertanyaan saya gitu. Kemudian mungkin anak-anak dengan motivasi belajar yang tinggi ini dia itu bisa kreatif Bu Desta, kreatif dalam menciptakan karya seperti itu. Mungkin itu yang menurut saya yang dikatakan motivasi yang tinggi. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya, Bu Rizky ya. Nah, motivasi belajar anak yang tinggi tadi yang disebutkan Bu Rizky yaitu anak yang riang gembira, pada saat dia sekolah juga senang, terus antusias belajarnya juga tinggi ya. Itu kan anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah seperti itu tadi itu di skala 10. Nah ya, sekarang ini anak-anak didik Bu Rizky itu di skala berapa kalau 1 sampai 10? Ya paling tidak 6 lah Bu. Sekarang ini masih di posisi 6 sampai 7 gitu. Kenapa Bu Rizky bisa mengatakan 6 itu dari mana Bu Rizky? Iya, jadi ada beberapa kejadian gitu ya Bu ya. Misalkan saat di kelas gitu, saat di kelas saya itu memberikan pertanyaan begitu, memberikan umpan balik kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu cenderung diam begitu Bu. Padahal saya yakin bahwa anak-anak itu bisa menjawabnya, tapi mereka diam gitu, diam dan tidak mau menjawab seperti itu. Kemudian pada saat saya misalkan minta salah satu perwakilan untuk membaca misalkan seperti itu, nah itu anak-anak itu juga tidak langsung gitu Bu Desta, tidak, tapi ditunjuk dulu gitu. Terus kadang juga saya perhatikan anak-anak itu kayak merasa jenuh begitu Bu, jenuh, terus kadang juga menguap begitu. Itu kan menurut saya itu menunjukkan bahwa mereka motivasi belajarnya itu masih kurang
dari skala 6 ini Bu Rizky pengen melaju ke skala berapa? Ya paling tidak minimal 8 lah Bu, 8, 9 atau yang sempurna 10 ya kalau bisa. Gitu. Oke, berarti pengen melaju ke 9 atau 10 gitu ya Bu Rizky ya. Oke. Nah, menurut Bu Rizky nih, melihat apa namanya tadi Bu Rizky pengen yang ke 10 tadi ya, Bu Rizky katakan seperti itu, terus masih sekarang ini masih di angka 6. Ya, menurut Bu Rizky, pengamatan Bu Rizky setiap harinya di kelas anak-anak itu harus apa yang dilakukan Bu Rizky? Apa yang harus dilakukan Bu Rizky? Ya mungkin saya itu Bu, refleksi penyebabnya dulu mungkin Bu ya. Jadi saya tuh kok melihat mungkin anak-anak merasa jenuh itu karena mungkin suasana kelasnya itu Bu, yang suasana kelas saya itu mungkin masih belum nyaman, belum kondusif, karena memang saat ini ruang kelas saya itu kan masih dalam tahap selesai pembangunan kemarin kan dapat DAK pembangunan apa namanya dana untuk rehab itu kan Bu ya. Nah itu mungkin masih banyak gitu tuh barang-barang yang belum, barang-barang tukang gitu ya Bu ya, barang-barang tukang yang belum dibersihkan. Kemudian suasana kelasnya ini tuh masih apa ya, istilahnya masih kosong lompong gitu, nggak ada pajangan atau nggak ada apapun ya, masih memang benar-benar baru dibangun gitu. Mungkin itu sih yang menurut saya anak-anak kok merasa apa namanya mungkin jenuh gitu ya Bu ya, sama suasana kelasnya mungkin. Terus apa nih yang ingin dilakukan Bu Rizky melihat keadaan seperti itu tadi Bu Rizky? Iya, tentunya yang ingin saya lakukan mungkin saya bisa kembalikan lagi mungkin ke anak-anak. Jadi ini kan ruang kelas bersama, ruang kelas anak-anak untuk belajar. Mungkin saya kembalikan ke anak-anak, pengennya ruangan ini itu diapakan agar nyaman, mungkin itu Bu ya yang saya tanyakan. Nah apalagi anak-anak saya ini kan sudah kelas 6 ya Bu ya, mungkin nanti mereka punya ide-ide atau mungkin bisa punya cara tersendiri untuk mengatur ruangannya itu agar nyaman digunakan dalam belajar. Mungkin Apa hanya anak-anak saja Bu yang bisa itu sih, yang bisa menghiasnya itu Bu? Apa hanya cukup anak-anak sudah cukup? Mungkin selain anak-anak nanti mungkin saya bisa itu Bu, mungkin ya meminta bantuan dari paguyuban kelas. Mungkin itu mungkin yang bisa saya minta tolong adalah paguyuban kelas atau orang tua dari anak-anak itu sendiri untuk apa ya, istilahnya menghias lah Bu ya. Kalau memperbaikan ini sudah baik, tinggal dihias saja agar nyaman, mungkin seperti itu Pak. Iya. Tadi Bu Rizky kan kepengen motivasi belajar anak-anak itu meningkat ya. Salah satunya cara tadi dengan menghias atau ngasih pajangan-pajangan pada kelas yang masih kosong gitu ya. Apakah hanya itu Bu nanti yang bisa memunculkan motivasi belajar anak? Mungkin bisa juga dalam proses pembelajaran saya Bu Desta. Jadi mungkin saya nanti bisa mengemas pembelajaran itu berdiferensiasi. Jadi nanti mungkin saya bisa menyiapkan sumber dan media yang bervariasi sehingga saat pembelajaran itu anak-anak bisa memilih sesuai dengan yang mereka sukai. Mungkin kalau kita anak-anak bisa memilih dengan yang disukai itu kan anak-anak juga tidak bosan, mereka mungkin bisa lebih antusias, mungkin itu sih. Jadi membuat pembelajaran itu lebih berdiferensiasi mungkin itu. Oke, berarti tadi yang akan Bu Rizky lakukan untuk biar motivasi anak didik Bu Rizky itu lebih meningkat, yang pertama membuat ruang kelas nyaman dengan ngasih pajangan-pajangan tadi ya Bu ya, dengan juga melibatkan anak dan wali murid paguyuban ya. Terus yang kedua melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi atau juga menggunakan variasi-variasi media yang bervariasi. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Rizky, dari kedua ini yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan yang mana Bu Rizky? Mungkin yang bisa saya lakukan dulu ya Bu ya, itu yang urgent itu menurut saya yang kelas Bu, suasana kelas. Jadi memang di kelas saya itu masih
banyak peralatan tukang itu mungkin itu yang saya perlu bereskan terlebih dahulu ketika saya mengajak anak-anak untuk membersihkan kelas itu dulu, mungkin membersihkan dan menghias kelas itu tadi, mungkin itu dulu. Kapan nih yang mau dilakukan? Ya, Kapan mau secepatnya dilakukan? kalau bisa secepatnya ya, karena memang ini urgent sekali Bu Oh, ya, gitu ya. Jadi mungkin nanti Jumat mungkin yuk Jumat kan momennya pas Jumat bersih, mungkin nanti anak-anak saya ajak bersih-bersih sekaligus saya menanyakan ke anak-anak pengennya ini diapakan kelasnya agar nyaman gitu. Terus siapa nanti yang akan membantu Briski itu untuk menghias kelas tadi Briski? Ya, jadi yang tentunya yang membantu saya itu tetap anak-anak ya Bu, karena memang ini kelasnya anak-anak, apalagi anak-anak sudah kelas 6, jadi saya yakin mereka juga sudah bisa untuk menghias sendiri. Nanti mungkin perlu bantuan dari paguyuban itu tadi ya di dalam kelas. Ya, nggak terasa ya Bu ya, kita sudah ngobrol-ngobrol Iya, sampai Bu. mana aja. Iya. Terus setelah kita tadi berdiskusi ini Bu ya, apa nih Briski yang didapat hari ini? Alhamdulillah Bu Desta, saya dapat pencerahan ini Bu. Saya dapat solusi, ide ini, ada ide Bu ya. Alhamdulillah dapat ide. Apa itu Bu idenya Bu? Ya itu tadi saya pengen membuat kelas, membersihkan kelas, kemudian mengatur kelas sedemikian rupa. Itu tadi idenya. Yang pertama tadi menghias kelas tadi ya Bu ya. Oke, terus yang kedua pembelajaran. Oke. Terima kasih Bu Rizky. Ya, terima kasih juga, Oh Bu iya, Rizky. oh iya Bu Rizky. Nanti saya ingin cerita-cerita lagi bagaimana setelah kelasnya itu dihias, nanti responnya anak-anak itu bagaimana? Apakah motivasinya tetap? Apa motivasinya sudah meningkat? Iya. Nah, nanti Siap. kita cerita-cerita lagi Bu Iya, Rizky ya. siap, Bu Desta, Nah, siap. udah ya. Iya. Terima kasih ya Bu Rizky. Sama-sama Bu Desta. Terima kasih. Assalamualaikum.